bersama Kak Shirley di ibadah WTC Kids Online. Nah, kalian pasti sudah rapi dan udah siap kan untuk menari, memuji, dan menyembah nama Tuhan. Kak Shirley juga udah gak sabar nih. Oke adik-adik, kalau gitu sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya, let's go. Whenever I need some answers, God, I turn to you. You are my help when I need wisdom. You always see me through. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Wherever there is freedom, I know that's where you'll be. You make me wanna do what's right and be the best version of me. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I 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 don't wanna stop, I don't wanna stop living for you, for you. I don't wanna stop, I don't wanna stop running to you, God. I don't wanna stop, I don't wanna stop living for you, for you. I don't wanna stop, I don't wanna stop running to you, God. You're all I need, my source for everything. When I don't know what to do, you help me figure it out. I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Yeay, ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita mau lebih semangat lagi. Kita mau menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sama-sama ya.
Katakan dari utara. Dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, ayo tepuk tangan bersama-sama. Ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. sama-sama kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Ayo beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak adik-adik yang percaya Allah kita dahsyat? Katakan yes. Yes. Wow. Ayo adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hati ya. Kita mau rindukan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama panggil Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Bilang Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Kau segalanya bagiku. Berapa banyak hari ini yang
jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan. Yes, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Sama-sama. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama angkat tangannya, panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Ayo lebih lagi. Tuhan Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Ayo panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya, segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami, biarlah hari ini kami mau duduk diam, mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus, biar hari ini firman-Mu boleh mengajar kami, menegur kami, dan kami mau belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Shelly. Sebentar ya adik-adik, kakak lagi foto selfie, lagi mau kumpulin like. Sebentar ya, posting. Semoga mereka suka. Seperti adik-adik tahu, sekarang mendapatkan like adalah hal yang penting. Wah, keren. Wah, adik-adik, mereka suka nih. Banyak banget love-nya. Kakak seneng banget. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hikmat. Kakak tahu guys, kakak juga suka kan hikmat. Hikmat adalah menemukan apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Hikmat dapat membantu kalian mengetahui kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan, berteman dengan siapa, dan apa yang harus kalian pakai. Kayak ini nih, jaket kulit kesayangan kakak. Wah, adik-adik, mereka suka jaket kulitnya kakak. Terus, kira-kira kalau topi kesayangan kakak gimana? Keren juga kan? Ya, mereka nggak suka adik-adik. Katanya mereka bilang topi yang kakak pakai jelek. Padahal ini topi kesukaan kakak. Coba
Cobalah kira-kira kita lihat ya seberapa pintar handphone ini tahu apa yang bagus buat kakak pakai. Kita ganti dulu topi yang lain ya. Nah, kalau topi ini gimana ya? Wah, ternyata mereka suka. Kata mereka malah bagusan ini daripada topi kakak yang tadi. Masa sih? Masa ada yang malah bilang katanya kepalanya jadi lebih aneh gitu pakai topi ini. Aduh, gimana nih? Udahlah ya, pokoknya kakak nggak mau ingin aja ya, lupain aja. Pokoknya kita mesti maafin ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebentar. Wah, adik-adik malah ada yang bilang nih sama kakak, katanya ngapain maafin orang kayak gitu katanya. Jadi kakak mesti ngapain dong? Balas dendam gitu? Waduh, gawat nih adik-adik. Love-nya malah jadi banyak. Katanya mereka malah dukung kakak untuk balas dendam. Aduh, gimana nih? Serius nih? Kakak gak yakin kalau balas dendam adalah hal yang bijak. Oke, kakak pikir kita gak harus bergantung sama like di handphone ini. Nah, dari cerita hari ini, Kak Shirley belajar bahwa segala komen like orang lain harus bisa kita pikirkan kembali. Duh, diem lah. Udahan like-nya. Adik-adik, Kak Shirley segera kembali. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini akan diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Nah, adik-adik, kita akan kenalan dengan seorang yang bernama Paulus. Dia adalah seorang ahli agama Yahudi dan dia adalah seorang yang sangat pandai. Dia adalah orang yang tahu bagaimana cara untuk memikirkan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena dia tahu 613 hukum-hukum Yahudi. Jadi Paulus itu sangat yakin adik-adik bahwa dia tahu cara untuk hidup yang baik. Tapi semua itu berubah. Semua itu berubah ketika suatu hari Paulus berjumpa dengan Tuhan dalam kilatan cahaya dan gemuruh suara. Semua cara berpikir Paulus berubah. Yesus adalah anak Allah. Setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dan dia menjadi seorang yang memberitakan Injil. Dia pergi ke seluruh penjuru dan dia mendirikan gereja demi gereja. Nah, adik-adik tentu gak bisa dia datang ke semua tempat. Jadi terkadang Paulus menulis surat adik-adik kepada gereja yang sudah pernah dia datangi, yang sudah dia bangun, ataupun kepada gereja yang belum pernah dikunjungi tapi sudah mengundang dia. Paulus menulis surat-surat. Saya Paulus menulis surat ini. Banyak surat-surat Paulus yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, salah satu suratnya adalah kepada jemaat Roma. Itu judul suratnya adalah Surat kepada Jemaat Roma. Aku ingin bertemu denganmu. Aku mau kalian saling menguatkan satu sama lain dalam iman yang kita miliki dalam Kristus. Dalam surat yang kepada jemaat di Roma, Paulus menuliskan apa saja yang sudah Tuhan kerjakan melalui kedatangan Yesus, melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, dan Paulus juga menjelaskan bagaimana ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Paulus berkata, sangat penting untuk mengubah cara berpikir kita. Tapi tahu kan adik-adik, gak gampang untuk mengubah cara kita berpikir. Jangan berpikir tentang gajah. Jangan pikirin gajah. Jangan pikirin gajah. Akhirnya kita memikirkan gajah. Nah, adik-adik, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia. Apa artinya?
dia sedang berkata bahwa hikmat Tuhan, jalan Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa membiarkan dunia ini mengubah kita. Kita bisa membiarkan dunia ini menentukan siapa kita. Padahal caranya dunia tidak sama dengan cara Tuhan. Bayangkan jika kalian adalah sebuah Play-Doh. Nah, adik-adik, Play-Doh ini bisa ditekan, dibuat macam-macam bentuk adik-adik. Dia bisa diubah-ubah, bisa mengalami tekanan kanan dan kiri, dan dia bisa berubah sesuai dengan tekanan yang kita berikan. Tapi tahukah adik-adik, pada akhirnya Play-Doh ini akan menjadi kering, lalu dia akan bercampur-campur dengan warna-warna lain, dan dia tidak akan berguna lagi. Dan ketika sudah menjadi kering dan tidak bisa dibentuk, kita tidak akan memakainya lagi. Kita juga dapat hancur kalau kita membiarkan dunia di sekitar kita membentuk kita. Mengajarkan bagaimana kita bertindak, apa yang harus kita katakan, bagaimana cara kita berpakaian, atau apa yang harus kamu mainkan. Kita bisa melakukan semua ini tanpa pernah berhenti sejenak untuk berpikir, apa yang terpenting sebenarnya dalam hidup ini. Jadi adik-adik, Paulus benar-benar mengingatkan kepada kita bahwa kita harus merubah cara berpikir kita. Tentunya kita semua tahu tidak gampang untuk mengubah cara berpikir kita. Hanya ada satu cara untuk kita bisa mengubah cara berpikir kita, yaitu dengan mengundang Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dan mengubah pikiran kita dari dalam keluar. Nah, contohnya, anggaplah teko air ini, jar air ini adalah pikiran kita. Bayangkan jika pikiranmu adalah seperti teko ini. Sepanjang hari, pikiranmu mulai dipenuhi dengan berbagai macam pilihan. Aduh, kenapa sih aku harus bangun sekarang? Ya ampun, tahun ini dapat mistita lagi. Dia sungguh membosankan. Teman-temanku yang lain makan siangnya lebih enak ya. Mana bisa aku lari 1 kilometer di pelajaran olahraga? Gak adil, masa aku harus selesaikan PR sebelum bisa main game? Kalian tidak bisa mengubah pikiran kalian dalam sekejap. Tapi kalian bisa meminta Tuhan untuk menolong kalian mengubah pikiran kalian. Dan ketika kalian menghabiskan waktu lebih banyak untuk membaca firman Tuhan dan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, teman-teman yang takut sama Tuhan, maka perlahan-lahan cara berpikir kalian akan berubah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan khawatir tentang apapun. Apapun yang terjadi, ceritakan kepada Tuhan apa yang kau alami. Damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiranmu. Aku sangat yakin bahwa maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Waktu demi waktu, hari demi hari, pikiran kalian akan mulai berubah. Dan sekarang kalian sudah memiliki pikiran yang baru. Kalian tidak lagi seperti Play-Doh yang bisa ditekan-tekan dan diubah-ubah sesuai dengan keinginan orang-orang di sekeliling kalian. Tetapi kalian akan memiliki cara berpikir yang baru. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ketika masalah yang sulit, hal yang sulit terjadi dalam hidup kalian, adik-adik, kalian bisa berdiri dengan teguh dan meminta Tuhan untuk memberikan pada kalian hikmat. Apa yang harus kalian katakan dan apa yang harus kalian lakukan. Semakin sering, semakin banyak kalian mengundang Tuhan untuk mengubah pikiran kalian, maka itulah adik-adik, kalian akan bertumbuh dalam hikmat hari demi hari. Hikmat hari ini berasal dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Banyak orang di dunia melakukan sesuatu hanya karena semua orang melakukannya. Tetapi Rasul Paulus menulis bahwa kita tidak boleh hidup dengan cara yang sama dengan dunia, tetapi kita harus berbeda dengan dunia ini.
Bahkan ketika Yesus ada di sini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh kita sekalipun. Nah, kira-kira kalian tahu gak sih kenapa orang-orang tuh tertarik banget sama Tuhan Yesus? Ya, benar adik-adik, karena Tuhan Yesus berbeda dari dunia ini. Tuhan Yesus mati untuk kita dan bangkit di hari ketiga dan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk membantu kita untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi adik-adik, jika kita menjadi bijak, kita tidak membuat pilihan berdasarkan dunia ini atau bahkan tentang apa yang kita inginkan. Kita harus membuat pilihan kita berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik, mengubah cara pikir kita membutuhkan waktu atau proses. Dengar kakak baik ya. Satu hal yang perlu kita ingat dari cerita hari ini adalah jangan pernah berhenti bertumbuh dalam hikmat. Hikmat adalah harta yang harus selalu kita cari. Dan saat berburu hikmat, tada! Kita butuh topi keren ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Nah, hari ini kami dan akan mengajak adik-adik untuk melatih kreativitas adik-adik. Kita akan membuat berbagai bentuk-bentuk lucu dari kawat bulu. Adik-adik siap? Siap? Siap. Yuk, kita mulai. Oke, selesai. Wah, luar biasa. Bentuk-bentuk apa yang kita hasilkan hari ini? Coba Fit kasih lihat. Aku bikin hati dan bulat. Wow, kami bikin kacamata dan ikan, lalu kelinci dan pita. Wah, ternyata kalau kita menggunakan daya pikir kita, hikmat kita, kita bisa menghasilkan hal-hal yang kreatif. Nah, adik-adik, kalian pun bisa melakukan hal yang sama. Oke? Kita ketemu di hal lain waktu ya. Bye. Dadah. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Gimana firman Tuhan hari ini? Kak Shirley harap firman Tuhan hari ini sangat memberkati buat adik-adik. Oh iya, sebelum Kak Shirley lupa, Kak Shirley mau ajakin adik-adik yang belum ikut Kids Altar, ayo gabung ya sama kita di Kids Altar. Caranya gampang banget, adik-adik minta tolong sama papa atau mama buat ke IG WTC Kids. Nah, di sana kan ada nomor kakak-kakak yang bisa adik-adik buat hubungi. Sebelum kita selesai, kita tutup dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami agar kami bisa menghidupi firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tidak pernah berhenti untuk bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan dan Tuhan berikan kami untuk dapat berkumpul minggu depan di ibadah WTC Kids bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Yeay. Baiklah adik-adik, sampai jumpa di ibadah WTC Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.